Indonesia kembali berduka. Dalam beberapa minggu terakhir, gelombang bencana hidrometeorologi dahsyat menghantam 3 provinsi sekaligus: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan jembatan hancur, jalur transportasi lumpuh total, dan ribuan nyawa berada di ujung tanduk. Kita semua melihat gambaran kerusakan yang luar biasa. Tapi, ada satu fakta yang mungkin akan membuat kita semua terhenyak. Skala dampak bencana ini, terutama dari sisi luas wilayah dan kerusakan ekologisnya, disebut-sebut melampaui tsunami Aceh tahun ke-2004. Coba kita bayangkan, bencana ini tidak terjadi di satu titik, melainkan menyebar di sebuah kawasan yang kalau digabungkan, luasnya lebih besar dari seluruh Pulau Jawa. Infrastruktur yang dibangun susah payah selama puluhan tahun lenyap hanya dalam hitungan jam. Bukan cuma jembatan, tapi struktur daratan itu sendiri berubah total. Longsor masif dan perubahan drastis aliran sungai terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Ini bukan lagi sekadar banjir biasa. Saat musibah sebesar ini terjadi, narasi yang paling sering kita dengar adalah menyalahkan curah hujan ekstrem. Oh, ini karena hujan yang luar biasa deras. Tapi, para ahli dan pengamat lingkungan sepakat, curah hujan hanyalah pemicu. Akar masalahnya jauh lebih dalam, terkubur di bawah puing-puing hutan yang telah lama hilang. Inti masalah sesungguhnya adalah hilangnya spons raksasa alami kita, yaitu hutan hujan tropis di Sumatera. Hutan primer di Sumatera selama ini berfungsi sebagai penahan air raksasa. Akar-akarnya menyerap dan menahan jutaan meter kubik air hujan, lalu melepaskannya secara perlahan ke sungai. Inilah mekanisme alam yang menjaga keseimbangan. Namun, hutan ini telah dibabat habis. Sejak era 1970-an, Sumatera menjadi target eksploitasi kayu besar-besaran. Setelah itu, dilanjutkan dengan ekspansi gila-gilaan industri sawit dan tambang. Dan, ironisnya, banyak sekali aktivitas ekonomi ekstraktif ini yang justru menabrak dan menghancurkan kawasan hutan lindung dan konservasi. Ketika akar-akar pohon yang kokoh itu lenyap, tidak ada lagi yang bisa menahan air dan tanah. Akibatnya, bisa kita tebak, air hujan yang turun langsung mengalir deras ke hilir, membawa serta material longsoran berupa lumpur pekat, bebatuan besar, dan sisa-sisa kayu gelondongan. Inilah yang kita kenal sebagai banjir bandang dan tanah longsor. Ini adalah bencana ekologis yang sedang kita saksikan. Kita sedang membayar harga yang sangat mahal akibat model pembangunan primitif yang hanya fokus mengeruk sumber daya alam untuk keuntungan jangka pendek. Sebuah model yang meniru pola ekonomi kolonial yang sudah usang dan seharusnya sudah kita tinggalkan. Kerusakan ini semakin parah karena adanya masalah struktural dan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Banyak sekali izin hak guna usaha atau HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ternyata tumpang tindih dengan kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi. Praktik jual beli izin lahan ini, secara sadar atau tidak, telah menciptakan bom waktu ekologis yang kini meledak di depan mata kita. Keputusan-keputusan yang dibuat di balik meja mewah yang hanya mengejar keuntungan sesaat, dampaknya harus ditanggung oleh masyarakat kecil di pinggir sungai yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan nyawa. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Mengapa bencana dengan skala sebesar ini, yang melibatkan 3 provinsi sekaligus dengan kerugian infrastruktur yang mencapai triliunan rupiah, tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Ada 2 alasan utama yang diyakini oleh para pengamat. Pertama, ini adalah soal beban anggaran. Jika status bencana nasional ditetapkan, maka seluruh tanggung jawab biaya pemulihan yang mencapai triliunan rupiah akan berpindah ke pundak pemerintah pusat. Ini berpotensi besar mengganggu alokasi anggaran untuk program besar lainnya. Alasan kedua, dan ini mungkin yang lebih sensitif, adalah sorotan internasional. Penetapan status bencana nasional akan menarik perhatian dunia. Mata internasional akan tertuju pada kegagalan struktural Indonesia dalam melindungi hutannya dan mengawasi praktik perizinan yang bermasalah. Ini adalah isu
yang sangat sensitif bagi para elit politik karena menyangkut citra dan reputasi negara di mata dunia. Sekarang, mari kita merenung sejenak. Tsunami 2004 adalah peristiwa geologis yang terjadi sangat jarang, mungkin ratusan tahun sekali. Tapi, banjir akibat kerusakan ekosistem seperti yang kita lihat sekarang, ini akan terus berulang. Bahkan, bisa menjadi siklus tahunan yang kejam, selama akar masalah strukturalnya tidak pernah disentuh. Selama pengawasan lahan masih lemah, dan praktik perizinan yang korup terus berjalan, bencana ini akan kembali datang. Ini bukan lagi sekadar bencana alam. Ini adalah manifestasi nyata dari kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan demi keuntungan ekonomi sesaat. Dan ironi terbesarnya adalah mereka yang membuat keputusan di kantor-kantor ber-AC tidak pernah merasakan lumpur pekat yang menenggelamkan masa depan warga di pilosak-pilosak Sumatera. Sementara warga biasa harus menanggung akibatnya. Kehilangan segalanya dalam sekejap. Bencana ini adalah peringatan terakhir bagi kita semua. Sudah saatnya kita menuntut perubahan fundamental dalam cara kita mengelola sumber daya alam. Sudah waktunya kita berhenti mengorbankan masa depan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek. Jika tidak, bukan tidak mungkin. Bencana yang lebih besar akan datang di kemudian hari, dan kita hanya bisa menyesalinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar akan isu penting ini. Like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus mengawal isu-isu krusial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.